Kenapa sih ini kontroversinya sampai sebesar ini? Sampai dramanya disuruh diberhentikan oleh netizen-netizen semua. Halo semuanya, welcome to Viewerverse. Kalau kalian belakang ini mengikuti Korea drama, pasti kalian tahu ada drama yang namanya Perfect Crown yang dibintangi oleh Ayu dan Byung-Seok. Judul Koreanya itu 21세기 대군 부인. Drama ini sebenarnya lumayan ramai dibicarakan sejak awal. Dan dalam Korea itu ratingnya mencapai 13,1%, which is sebenarnya tinggi banget untuk drama Korea. Dan for comparison, bahkan Lovely Runner, salah satu top dramanya Byung-Seok di dalam Korea itu cuma mendapatkan rating 5-8%. Nah, 13% itu hampir double. Cuma menjelang ke episode terakhirnya, lebih tepatnya episode 11, ada beberapa scene yang membuat kontroversi besar di dalam Korea. Untuk kalian yang melihat beritanya dari luar negeri, itu pasti bisa mikir, kenapa sih ini kontroversinya sampai sebesar ini, sampai dramanya disuruh diberhentikan oleh netizen-netizen semua. Nah, di dalam video ini, aku mau menjelaskan apa sebenarnya konteks-konteks yang membuat K-netizen marah banget, dan semoga bisa membantu teman-teman semua untuk mengerti alasan-alasan di belakang kontroversi itu. Ini kontroversinya saking besarnya, Ayu dan Byung-Seok ke Instagram mereka untuk tulis dan upload surat minta maaf. Ini mungkin aja bisa contain spoiler, jadi untuk teman-teman yang belum nonton dramanya, tolong nonton dulu ya, baru balik lagi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu settingnya Perfect Crown. Ini bukan drama sejarah biasa, tapi settingnya di modern Korea. Jadi istilahnya Gangnam dan sejarah itu bersama. Di modern Korea ceritanya masih ada sistem kasta dan sistem monarki. Jadi Korea yang kita lihat di drama ini sebenarnya beneran 100% fiksi, hanya hasil dari imajinasi sutradara. Cuma masalahnya mulai muncul karena drama ini memakai banyak banget elemen-elemen yang terkait dengan sejarah dan sistem kerajaan Korea. Nah, walaupun ceritanya sendiri fiksi, simbol sejarah yang digunakan masih tetap bisa membawa makna tertentu bagi penonton di Korea. Nah, ini spoiler ya guys. Di episode 11, akhirnya Grand Prince Ian yang dimain oleh Byung-Seok itu akhirnya menjadi raja. Yeay, good news. Nah, ini sebenarnya harusnya menjadi salah satu momen yang paling penting di dramanya dan paling klimaks ya. Tapi justru adegan penobatan kerajaan ini yang membuat para K-nets marah dan membuat mereka mempertanyakan beberapa detail yang digunakan yang berkaitan dengan sejarahnya Korea. Jadi ada dua hal yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah jumlah rumbai di mahkota penobatannya. Nah, dalam adegan ini, Prince Ian atau karakter yang dimain oleh Byung-Seok itu memakai mahkota yang berjumlah 9 rumbai. Nah, secara historis, setelah proklamasi Kekaisaran Korea tahun 1987 oleh Raja Gojong untuk menegaskan kedaulatan penuh Korea, mahkota yang sah harus memiliki 12 rumbai. Nah, tadi rumbainya cuma 9. Penggunaan 9 rumbai itu menyimbolkan bahwa Korea adalah negara bawahan dan masih di bawah kekaisaran asing atau pada waktu itu kekaisaran Tiongkok. Dan yang kedua adalah pemakaian istilah chonse bukan manse. Saat prosesi penobatan, biasanya itu kalau teman-teman lihat di Korea drama kan ada yang adegan di mana mereka tuh manse gitu kan. Di drama ini mereka tuh memakai istilah chonse. Nah, apa itu bedanya? Manse itu artinya 10.000 tahun. Jadi istilahnya itu semoga rajanya hidup 10.000 tahun. Nah, chonse itu cuma 1.000. Jadi secara sejarah, dalam Asia Timur, manse adalah lambang negara merdeka yang sejajar dengan kekaisaran, sementara chonse itu dipakai untuk negara vasal atau negara taklukan. Nah, reaksi di Korea meledak nih. Dan yang perlu dipahami adalah, sebagai penonton Korea, simbol-simbol tersebut berkaitan dengan sejarah, kedaulatan, dan bagaimana Korea digambarkan dalam hubungannya dengan negara lain. Jadi sebenarnya konteksnya itu jauh lebih sensitif daripada yang bisa dimengerti oleh penonton internasional seperti saya sendiri sebenarnya. Dan karena episodenya itu satu episode sebelum episode terakhir, karena dramanya cuma 12 episode, itu menjadi pembicaraan yang lumayan besar di Korea. Lalu bagaimana dengan aktornya Ayu dan Byung-Seok? Jadi pada 18 Mei, keduanya itu menyampaikan permintaan maaf melalui Instagramnya mereka. Mereka mengakui bahwa sebagai pemeran utama di drama ini, mereka harus lebih hati-hati untuk mensensor dan mengecek backgroundnya dramanya mereka dan naskahnya mereka. Nah, pada 18 Mei ini, Byung-Seok
upload di instanya dia satu surat yang dia tulis pakai tangan, dan ini isinya. Halo, ini aktor Byeon Woo-seok. Selama akhir pekan, saya merasa khawatir dan takut jika kata-kata saya justru menimbulkan luka atau masalah baru. Dengan hati yang berat, saya menulis ini kepada siapa saja yang merasa tidak nyaman dan terganggu karena karya ini. Selama proses syuting dan akting, saya kurang memikirkan konteks sejarah serta makna mendalam yang terkandung dalam karya tersebut, atau bagaimana karya ini akan diterima oleh penonton. Melalui kritik dan komentar penonton, saya melakukan refleksi diri. Saya menyadari kembali bahwa sebagai seorang aktor, saya harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya pada akting saya, tapi juga dalam memahami pesan dan konteks dari sebuah karya secara lebih mendalam dan hati-hati. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang menariknya dari kasus ini, sutradara Perfect Crown sendiri juga maju untuk memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Dia tuh mengaku bahwa dia ingin membuat dunia yang baru di Korea, di mana Korea masih memiliki kerajaan di masa-masa modern seperti ini. Cuman dalam prosesnya, dia mengaku bahwa ada beberapa elemen yang mungkin tidak dia pertimbangkan dengan cukup baik. Nah, kontroversinya makin besar nih. Jadi, pihak produksi juga harus meminta maaf, dan MBC memutuskan untuk menghapus beberapa adegan-adegan penobatan ini yang muncul di versi tayangan ulang di beberapa platform. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton Perfect Crown, aku penasaran nih dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Oh my god, aku beneran hari-hari ini ngefans banget sama Byeon Woo-seok. Apakah ada teman-teman yang juga Anyway, untuk lebih banyak konten seperti ini, mohon di like, subscribe, and see you in the next video. Bye!